Selamat malam, saudara-saudara. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu tentang surga atau heavens. Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-10 telah kita baca. Malam ini, ya, memang topik ini adalah topik yang penting bagi kita untuk dibahas bersama-sama, ya. Karena setiap manusia tentu ingin pergi ke surga, kan begitu. Ya, semua agama mengajar bahwa ada surga menurut ajaran agama masing-masing. Ya, kalau agama yang lain mengatakan, ya jika kita hidup sesuai dengan agama kita dan kita berbuat baik menurut agama kita masing-masing, ya tentu kita bisa masuk surga. Itu menurut mereka. Nah, Alkitab memang banyak menyebut atau menyatakan tentang surga adalah tempat yang indah, ya, yang aman, yang nyaman, ya. Nah, mungkin banyak orang punya pandangan yang sama juga, ya, bahwa memang tempat yang nyaman, tidak seperti di dunia ini yang penuh dengan banyak penderitaan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa original surga atau asal-usulnya surga memang adalah diciptakan oleh Allah, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis di Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat yang pertama dari kitab suci kita sangat jelas mengatakan pada mulanya, kan, Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau bahasa Inggrisnya lebih, ya, coba saya perhatikan. In the beginning God created the heaven and the earth. Jadi terjemahan Indonesia pakai langit. Kalau bahasa Inggris heaven. Nah, Indonesia sebut langit. Nah, saudara, jelas di sini mengatakan, ya, firman Tuhan, ya, bahwa Allah yang menciptakan langit atau surga dan bumi. Nah, Paulus, ya, ingin, ya, menceritakan pengalamannya atau mengisahkan penglihatan, ya, dan juga wahyu yang dia terima dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 tadi, dia mengakui bahwa ia pernah, kan, diangkat. Ada di sebenarnya angkat itu di rapture, ya. Apakah di dalam tubuh atau di luar tubuh hanya Tuhan yang tahu. Dan dia berada di langit tingkat ketiga. Nah, di sini pakai bahasa Indonesia langit, surga sebenarnya, ya, surga tingkat ketiga, nah, atau disebut dengan paradis atau Indonesia terjemah Firdaus. Lalu dia mendengar ada kata-kata yang tidak dapat diucapkan, ya, yang tak layak diucapkan oleh manusia di bumi ini. Nah, itu ayat yang keempat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita lihat bahwa Alkitab dengan jelas, ya, menyatakan bahwa ada surga. Tentu juga ada neraka, dan begitu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, memberi kita pemahaman lebih mengerti, memahami apa itu langit, kan gitu, ya. Heavens, ya, bahasa Inggrisnya, ya. Jadi ada 3 tingkatan heavens itu. Menurut Rasul Paulus, kalau kita lihat dibandingkan dengan Kejadian 1, ya, ayat 1, bahwa ada 3 tingkatan langit itu, ya, surga itu, ya. Langit atau tingkatan yang pertama, kita bahasa Indonesia ini adalah namanya langit, ya. Kalau bahasa Inggris sky gitu, ya. Nah, di mana langit sky itu awan-awan berterbangan, kan begitu. Nah, kalau Ayub mengatakan di dalam Ayub 35 ayat 5 heavens gitu, ya, di mana ada awan-awan yang berterbangan gitu, kan. Di mana burung-burung bisa terbang. Nah, sekarang kita lihat pesawat bisa terbang. Itu adalah langit yang Anda bisa terbang gitu, burung bisa terbang begitu, ya. Nah, ini adalah tingkatan surga yang pertama, langit yang pertama gini. Yang pertama, ya. Yang kedua, langit tingkat yang kedua itu adalah outer space bahasa Inggris gitu, ya. Kalau bahasa Inggris luar angkasa. Nah, di mana di luar angkasa itu ada Tuhan menciptakan matahari,
bulan, planet, dan juga bintang-bintang yang ada bertebaran di angkasa luar, kita mengatakan. Ya, saudara bisa baca di Kejadian 1 ayat 14-18 gitu ya. Nah, saudara-saudara, nah, jadi kita lihat ada langit yang di mana ada awan, di mana burung terbang dan pesawat terbang gitu ya. Kemudian ada lagi luar angkasa. Setelah di luar angkasa, kita lihat bahwa ada lagi yang namanya langit tingkat ketiga yang Paulus bicarakan nih. Nah, kalau kita lihat di luar angkasa sekarang sudah bisa dieksploitasi oleh manusia ya. Itu yang di luar angkasa ya, saudara ya. Bahwa sekarang manusia sudah bisa pergi ke bulan, kan luar biasa itu ya. Negara pertama yang pergi ke bulan itu kan Amerika ya. Apollo 11 yang mendaratkan manusia ke bulan. Orang pertama yang berjalan di bulan itu adalah Neil Armstrong tahun 1969 ya. Nah, Neil Armstrong lah orang Kristen yang pertama dia membaca ayat firman Tuhan Kejadian 1:1 ya. In the beginning God created the heavens and the earth. You know? Nah, ini Neil Armstrong ini ya, dia percaya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan heaven itu Tuhan yang menciptakan gitu ya. Dengan temannya Michael Collins yang jadi co-pilotnya berdua. Kemudian ada lagi satu temannya itu pilot modul lunarnya namanya Edwin Aldrin. Dia tidak turun ke bulan, tapi dia ada di pesawatnya mulut yang putar-putar bulan. Kemudian dua temannya yang dengan pesawatnya yang mendarat ke bulan itu ya. Nah, ini manusia sudah bisa menjelajah outer space ya, sampai pergi ke Mars sekarang ya, Amerika. Jadi kita lihat negara yang bisa sampai ke angkasa itu 4 negara ya. Amerika dulu, kemudian Rusia, kemudian yang ketiga, saudara tahu adalah China, Tiongkok. Kemudian yang keempat baru-baru ini adalah India yang mendaratkan pesawatnya ke bulan begitu ya. Manusia hanya bisa sampai di situ saja. Ya. Nah, ini yang langit tingkat yang ketiga yang maksud Paulus itu, paradise, adalah tempat kediaman Sang Pencipta, Bapa Surgawi kita mengatakan ya. Kalau saudara membaca Mazmur 148 ayat 1, nah di sana mengatakan adalah tempat kediaman itu, Bapak ya. Kemudian kalau kita lihat juga di Yohanes pasal 14 juga tempat kediaman Bapa di surga gitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi heaven is real gitu ya. Ya, manusia hanya bisa menguasai langit pertama dan langit kedua. Tapi manusia tidak mungkin mencapai langit yang ketiga atau tingkat yang ketiga. Kan begitu. Nah, kita banyak mendengar ya saudara-saudara ya, bahwa orang-orang Kristen ada sebagian pendeta yang mengatakan, ya kan, dia pernah pergi ke surga dan pergi ke neraka. Wah, hebat ya. Luar biasa ini. Nah, banyak orang yang percaya gitu. Ada satu buku yang sudah tersebar di Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Heaven is Real gitu ya. Nah, dia menceritakan kisahnya sangat dramatis itu. Wah, Tuhan bawa dia masuk ke surga, dia sudah masuk surga, dia perlihatkan dia ke neraka, orang menderita, setelah itu dia balik ke bumi lagi. Ini adalah omongan dia, adalah halusinasi dia, kan begitu. Nah, saudara-saudara dia dan juga ada satu pendeta terkenal ya di Jakarta ya, dia juga mengatakan dia pernah pergi ke surga dan pergi ke neraka dan balik lagi gitu. Jadi banyak jemaat juga percaya gitu. Sudah ini semua adalah mimpi ya, hanya halusinasi saja. Nah, kita percaya apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan di 2 Korintus 12 ayat 1, tidaklah berguna bagiku untuk bermegah. Ya, aku nggak mau megah-megah lah. Untuk apa? Nah, Paulus mengatakan, namun sekarang aku perlu menceritakan penglihatan dan wahyu dari Tuhan. Kan jelas. Ya, aku mengenal seorang dalam Kristus lebih 14 tahun yang lalu ya. Paulus kan sudah 14 tahun menjadi rasul ya. Ya, Yesus menampakkan diri kepadanya, Yesus memanggilnya, Yesus menjadikan dia Pak sebagai rasul untuk memberitakan Injil. Nah, satu hari apa yang dikatakan di sini?
Ayat 3, aku juga tahu seorang itu, entah itu dalam tubuh atau di dalam tubuh, aku tidak tahu. Allah yang tahu, katanya. Ya, bagaimana ia diangkat ke Firdaus, paradise ya, dan mendengar kata-kata yang tidak bisa digambarkan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, ini dia menceritakan. Jadi ini adalah tingkat langit yang ketiga, di mana Paulus diizinkan oleh Allah untuk berada di sana ya, tanpa memakai pesawat ulang-alik, kan begitu. Ya, bagaimana Tuhan mengangkat dia? Ini satu misteri. Ya, mengangkat itu arti seperti di kejadian kejadian yang ada di kitab Kejadian adalah Henok sendiri juga di rapture ya, translation ya, ke surga ya. Nah, itu satu misteri. Ya, apa yang Paulus ngomong itu dia menceritakan yang realita yang sungguh-sungguh begitu Saudara. Karena dia mengatakan itu penglihatan, dan apalagi wahyu yang dia terima daripada Tuhan. Apa yang Paulus tulis itu ada kebenaran, bukan hanya satu omongan saja. Kenapa? Apa yang Paulus tulis, apa yang Paulus sampaikan, kita mengatakan dibukukan menjadi kitab suci yang bisa dipercaya. Nah, kan banyak orang Kristen ngomong-ngomong sudah ke surga, ke neraka. Perkataan Anda itu tidak valid, ya kan begitu. Anda hanya omong kosong saja, ya. Nah, kenapa kita harus percaya omongan orang? Lebih baik, bukan lebih baik, kita harus kembali ke Alkitab, percaya kepada Alkitab bahwa surga itu real, ya, surga itu adalah nyata, ya, sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan yang mengatakan, kan begitu. Nah, saudara-saudara, dan juga Tuhan Yesus sendiri juga telah memberitahukan kepada orang Yahudi, ya, kepada kita kan, bahwa ada surga real dan juga neraka real ya. Kalau saudara lihat di dalam apa yang Tuhan kisahkan mengenai Lazarus kan, dengan orang kaya, ya Lazarus pergi ke pangkuan Bapak Abraham, yaitu paradis dia. Ya, orang kaya pergi ke tempat yang penderita neraka, itu real. Itu bukan namanya apa orang Roman Katolik mengatakan itu adalah tempat penyucian ya. Oh, bukan. Itu sudah tidak ada lagi apa yang bisa dilakukan oleh manusia di bumi ini kepada orang yang ada di neraka. Walaupun you bayar apa, you berdoa sebanyak mungkin, ya, tidak bisa mengubah status Anda ya. Itu sudah tidak bisa dirubah lagi, kan begitu. Itu real sebenarnya ya, real ya. Surga itu real, neraka itu pun real. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Paulus mengenai langit tingkat ketiga, kita mengatakan adalah surga, tempat di mana Allah berada. Ya, jadi di tingkat ketiga itu adalah kita mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, ada rumah tempat tinggal Allah, kan kita mengatakan, di mana bersama-sama dengan para malaikatnya, ya kan? Seperti yang Yesus ajarkan dalam doa kepada murid-muridnya, dalam doa, ya kan? Mereka bilang, Tuhan Yesus mengatakan, "You berdoa kepada Bapa kami yang di surga." Begitu. Ya kan? Our Father in heaven, kan Pak Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Jadi jelas. Nah, dan juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 jelas ya, di rumah Bapakku kan banyak tempat tinggal ya, mentions ya. Kalau bahasa King James pakai ya. Nah, kemudian kita lihat jadi langit tingkat ketiga itu juga adalah surga, disebut dengan kerajaan Allah, nah, spiritual kingdom itu ya. Kalau kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 5, di situ mengatakan, Paulus mengatakan adalah kerajaan Kristus dan kerajaan Allah ya. Keduanya adalah tak bisa dipisahkan ya. Kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Yes, kita mengatakan kerajaan Kristus nanti di mana dia akan mendirikan kerajaannya milenium 1000 tahun ya di bumi ini ya. Nah, di mana di sana akan ada orang yang sundal, orang cemar, orang serakah, menyembah berhala yang akan mendapat warisan apapun di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Kemudian ya surga atau langit tingkat ketiga adalah surga tempat istirahat atau tempat perhentian. Ya, saudara, kalau kita mau mengucap bela sungkawa kepada famili atau teman yang meninggal, ya kita kan mengucap bela sungkawa ya, istilahnya RIP ya, rest
in peace. Nah, rest in peace. Nah, semoga dia di sana hidupnya damai dan tenang kan istilahnya ya. Nah, apakah betul dia bisa rest in peace di sana? Kalau tidak percaya kepada Yesus, bagaimana bisa rest in peace? Ya kan? Saudara-saudara. Kalau kita lihat juga apa yang dituliskan oleh penulis di dalam kitab Ibrani, coba kita lihat juga di pasal 4 ayat 8 sampai 11 ya. Sebab itu Yesus telah memberikan mereka suatu perhentian. Itu ayat yang ke-8 itu ya. Perhentian itu ya. Oke, ada kata perhentian. Kemudian maka dia tidak akan berkata-kata tentang suatu hari yang lain lagi sesudah itu, karena itu masih tinggal suatu hari perhentian bagi umat Allah. Mereka akan berhenti dari pekerjaan dan masuk ke dalam perhentian. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau kita sudah selesai tugas kita di bumi kan selesai tugas kita kan katanya. Oh ya, biasanya Pak Pendeta kalau menguburkan orang tugasnya telah selesai gitu ya. Sekarang masuk ke dalam perhentian. Dan benar juga betul perhentian. Sekarang perhentian benar dia masuk perhentian. Nah, hanya Tuhan yang tahu kan. Ya, sudah. Jadi kita lihat bahwa surga ini adalah real gitu. Nah, ada orang bertanya, seluas apa surga itu? Bisa menampung jutaan atau miliar orang? Nah, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 37 mengatakan bahwa surga itu tak bisa diukur dan juga istilahnya unlimited ya. Nah, itu adalah keadaan surga. Nah, kalau kita lihat karakteristik surga, apa itu surga itu? Adalah suatu tempat yang tinggi. The higher land, kita selalu mengatakan the higher, tempat yang tinggi ya. Kalau Yesaya 57 ayat 15 juga tempat yang tinggi. Mazmur 148 ayat 1 dan 2 juga the higher, tempat yang tinggi. Oke, itu karakteristiknya. Dan juga suatu tempat yang kudus gitu bilang. Ya kan, tempat yang kudus di mana Allah berada, Allah yang kudus dan malaikat yang kudus itu, orang kudus tinggal di situ. Maka orang yang percaya kepada Yesus disebut adalah orang kudus. Tinggal di mana? Di tempat yang kudus. Mazmur 20 ayat 7. Gitu ya. Betul nggak? Mazmur 20 ayat 7. Ada di situ ayat 1 mengatakan tempat yang kudus ya. Ayat yang ke-7. Oke, dan mana ini? Ada ayat mengatakan di surga itu tempat yang kudus. Salah itu saya mungkin. Ada satu ayat yang mengatakan Mazmur 20 ayat 7. Ada. Oke, nanti coba kita cek lagi ya. Nah, ada satu ayat itu ya, di rumah itu tempat yang kudus. Surga adalah tempat bahagia, Wahyu 7:17. Surga tempat yang tidak ada kegelapan, Wahyu 22 ayat 3-5. Surga tempat yang tidak ada kematian, penderitaan, kesusahan, dan air mata. Ada yang bertanya, apakah masih bisa merasa sedih? Apakah bisa mengeluarkan air mata? Ya, ini memang kalau kita sudah meninggal, kita punya tubuh yang baru, apakah masih bisa mencucurkan air mata? Nah, kalau kita sudah seperti malaikat kan, masih punya bisa keluar air mata nggak? Kalau kita lihat dengan peristiwa Lazarus dan juga orang kaya ini, dia tidak bisa, bukan tidak bisa, dia hanya mengatakan aku haus gitu ya. Hanya dia mohon kepada Bapak Abraham supaya Lazarus dibangkitkan dan pergi ke rumah orang tuanya supaya mereka jangan ke tempat dia. Kan begitu aja. Memang dia punya conscious, punya kesadaran, wah ini tempat menderita. Ya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi orang yang mati pun masih punya kesadaran, ya kan? Apakah dia bisa merasa sedih gitu ya melihat kalau orang-orang kekasihnya pergi ke neraka, ya Anda punya kesadaran itu. Nah, tentu mungkin bisa sedih ya, bisa sedih ya, Saudara. Oke. Kemudian kita lihat lagi surga di tempat apa kan begitu. Surga kalau negatifnya, surga bukan tempat iblis dan fallen angels dan roh jahat tinggal gitu ya. Tidak mungkin mereka akan di sana.
Dan juga langit atau surga bukan tempat di mana pencuri, dan pencuri tidak akan masuk ke dalam dan tidak akan berada di sana. Saudara bisa lihat juga di Lukas 12:33 gitu ya. Dan juga mengatakan begini, Wahyu 21:8. Ya, surga itu bukan tempat orang penakut, orang yang tidak percaya, dan orang yang keji, dan para pembunuh, dan orang yang sundal, dan para penyihir, dan para penyembah berhala, dan semua pendusta. Tempatnya adalah api neraka belerang dan kematian kedua. Nah, itu mereka gitu. Nah, surga adalah positifnya bagi kita adalah tempat God the Father, Allah Bapa tinggal di sana. Ya, juga tempat Yesus berada di sana, duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah Bapa. Juga tempat malaikat-malaikatnya. Nah, juga tempat orang-orang kudus berada di sana. Orang-orang kudus yang bagaimana? Orang kudus yang diselamatkan oleh Tuhan ya. Orang kudus perjanjian lama dan juga orang kudus perjanjian baru, ya kan? Nah, tentu semua orang yang telah mati di dalam Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus, akan berada di sana sesuai dengan 1 Tesalonika 4:14. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulan kita bahwa surga itu real, nyata. Semua orang mau ke sana, tapi how to go there kan? Bagaimana manusia bisa ke sana? Apakah melalui percaya agama, atau hanya melalui perbuatan baik manusia bisa ke sana? Nah, ini adalah ajaran-ajaran konsep agama universal yang mengatakan, you punya agama, you jalankan agama, you taat agamamu, you berbuat baik, Anda bisa masuk surga. Tetapi Alkitab dengan jelas, apa yang Yesus ajarkan dan para rasul, hanya ada satu cara manusia bisa ke langit tingkat yang ketiga, yaitu melalui satu jalan itu, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di salib. Dialah yang mengampuni dosa kita, yang menebus dosa kita, yang menyucikan dosa kita. Anda baru bisa pergi ke surga, tempat yang kudus. Nah, saudara-saudara, semua orang mau ke sana. Tidak ada cara lain. Anda harus percaya. Anda harus terima Yesus Kristus. Dialah mediator satu-satunya. Dialah juru selamat satu-satunya yang bisa membawa Anda masuk ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.